ya. Dalam proses nanti setelah P21 terus dilimpahkan ke pengadilan dari kejaksaan, tentunya ini juga menjadi satu poin penting. Kenapa? Karena Bapak Jokowi menyatakan apa tuh Pak? dalam proses hukumnya dia akan hadir di persidangan. Ya. Dia akan hadir di persidangan dan menunjukkan sertifikat aslinya. Artinya memang sekarang ini bahwa kita sama-sama melihat nanti fakta hukum ya dari semua perbuatan-perbuatan yang berkelanjutan daripada Roti ini, yang semua membentuk suatu opini, mendiskriminasikan seseorang, ya. Hal tersebut itu harus dilakukan suatu penindakan hukum. Jangan memberikan narasi sumber-sumber yang lain, menggandeng orang sehingga ini menjadi buyar. Nah itu tentunya kita lihat saja, semoga semua proses yang hukum ini sesuai dengan aturan kan tentunya, sesuai dengan apa adanya. Toh juga Bapak Jokowi kita lihat ya, seorang negarawan yang benar-benar humble dan tidak, dia benar-benar rendah hati ya, tidak ada yang sakit atau tidak emosional, dia menjalaninya dengan sepenuh hati. Bahkan juga dia bilang dia mau hadir di persidangan. Ya, sangat luar biasa. Luar biasa. Ini mantan presiden ke-7 kita loh, yang sudah banyak berjasa, sudah banyak melakukan satu perbuatan-perbuatan yang berimpact kepada masyarakat banyak. Pembangunan yang sudah impactnya juga kita semua nikmatin. Ya, coba itu dilihat gitu loh. Sampai sekarang tuh tidak ada dia memandang sebelah mata sampai sekarang ini. Bahkan dia berkoar-koar, menggandeng ini, menggandeng itu, sehingga membuat satu narasi-narasi, memberikan satu impact kepada masyarakat tuh jadi kayak semacam orang bodoh. Dan semua ujungnya tuh omong kosong. Saya cerita ini omong kosong. Kenapa omong kosong? Karena hal-hal yang nggak perlu lagi kamu jelaskan lagi berkali-kali. Tindak pidana ini yang berulang ini yang harusnya pihak majelis hakim, saya rasa dalam hal ini ya, dalam menuntut atau memutus suatu putusan ini harus benar-benar ditegakkan. Kenapa? Undang-undang baru ini kalau orang minta maaf ada kemungkinan untuk dimaafkan oleh majelis hakim. Jadi faktor pemaaf itu menjadi satu poin. Tapi dalam hal ini dia dengan gayanya dia dari pertama awal sampai nanti persidangan pun pasti hasilnya sama. Bahkan dia nanti menggandeng siapa, melawan siapa. Jadi menarasikan. Jadi buat saya segera tindak, kita lakukan fakta hukum, kita uji nanti di persidangan biar tahu bagaimana dia melakukan satu tindakan ini adalah benar-benar melanggar hukum. Betul Pak. Analoginya begini. Perbuatan hukum walaupun di atas 5 tahun sudah dilakukan satu kebijakan daripada pihak kepolisian bahwa itu tidak ditahan. Saya rasa ini bagian terpenting sebenarnya yang perlu kita cermatin. Kenapa? Orang ancaman hukuman di atas 5 tahun dijadikan tersangka tapi tidak ditahan, ya kan? Kalau yang namanya tidak ditahan harusnya dia lakukanlah. Selama ditahan dia kan harus wajib lapor pertama. Yang kedua menjadi pengawasan Polda Metro. Kenapa dipawasin? Ya kan? Kalau suatu saat Polda Metro mau ngambil lagi untuk ditahan, dia bisa aja. Karena dia membuat keonaran. Berulang. Melakukan tindak pidana, berulang lagi. Terus makin tambah parah. Makanya kita lihat di TV kayak begitu bicaranya. Nah, kalau menguji satu hukum, dia bisa dong upaya hukum. Mau dia pra-peradilan, mau dia begitu tersangka dia gelar perkara khusus di Bareskrim. Karena salah satu upaya-upaya hukum. Malah dia bilang katanya kadaluarsa. Dari mana kadaluarsanya? Orang namanya pemberkasan kejaksaan JPU itu bisa berulang kali, bisa menguji lagi apa yang kurang. Nanti di BA koordinasi kalau perlu itu misalnya. Itu kan satu hal yang wajar yang dilakukan antara JPU dan penyidik. Dalam hal ini untuk pemberkasan. Terus dia bilang katanya harus dihentikan. Di mana produknya untuk menghentikan? Kan itu di luar batas kesewenangan daripada pihak-pihak penegak hukum kan tentunya itu. Jadi saya rasa ini gak perlu lagi kita membahas lagi hal-hal seperti ini karena dia sudah berulang, tidak ditahan, melakukan perbuatan sudah berulang-ulang terus dari pihak Polda Metro Jaya, penyidik itu boleh loh menahan
Boleh. Karena dia melakukan tindakan-tindakan tertentu yang membuat kita. Tapi kan kalau dilihat dari pelapornya adalah Bapak Jokowi itu orang yang sangat baik sekali. Kita bisa lihat sendiri. Ini bukan saya yang bicara, tapi kita bisa lihat sendiri. Sangat baik dan tidak ada dia bercerita atau ngomong ke media harus ditahan, harus begini, nggak ada. Intervensinya tidak ada dan dia ikutin aja. Bahkan yang orang-orang yang melakukan ya restoratif justice meminta maaf pun dimaafin. Iya benar. Buat apa? Buat pembelajaran. Sehingga tidak melakukan seperti itu lagi. Dan masyarakat tahu bahwa betapa seorang Bapak Jokowi ini seperti ini. Ya. Seperti ini hati nuraninya. Ya, inilah yang harus kita ambil benang merah daripada kasus ini. Bapak Jokowi seperti ini gitu loh. Terkait satu nomor itu yang beberapa udah di RJ, habis itu harusnya Roy Suryo juga ikut dibebasin, itu seperti apa Bang? Ya, kalau yang namanya delik aduan, apalagi delik aduan ini adalah orang yang melaporkan langsung. Tentunya menjadi satu pokok penting adalah yang memegang kendali terhadap pelaporan itu adalah pelapor. Betul. Iya dong, Seragua namanya gitu delik kan. aduan. Yang boleh melaporkan adalah kita sendiri. Yang lainnya sudah melakukan pemaaf. Saya rasa yang lainnya sudah dimaafkan, dilakukan restoratif justice, sudah tanda tangan sama-sama tanda tangan, ya sudah. Tapi orang ini wajib nih, yang namanya roti, kan kita semakin mengerucut tuh, kayak piramid. Lama-lama makin merucut nih, oh ternyata otaknya ini nih. Iya. Ternyata inilah biang keladinya kan gitu. Yang keladinya. Kenapa? Karena dilihat dari semua orang yang sudah meminta maaf, dia nih, bahkan dia menantang-nantang nih. Gitu. Jadi kita lihat seperti itu poinnya. Jadi biarkan ini berjalan sesuai aturan hukum aja. Tapi saya yakin di minggu depan sudah laku P21 langsung dilimpahkan, langsung ditahan dan diadili. Tahap 2. Iya, langsung tahap 2. Diserahkanlah barang bukti, berkas perkara dan semua dan juga tersangkanya. Itu wajib diserahkan itu di kejaksaan. Dan kalau ngomong dia bilang tidak ditahan, kita